Hai, aku Lutfi Muhammad. Selamat datang di Lensa Handphone. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas si iPhone lagi, yaitu iPhone SE ku yang kemarin sudah aku upgrade di iOS 14. Nah, di sini aku bakal ceritain kira-kira bagaimana sih performa iOS 14 ini di iPhone SE. Mengingat iPhone SE ini adalah device yang cukup tua. Ini dirilis pada tahun 2016 dan sekarang masih kebagian iOS 14. Jadi gimana kira-kira performanya? Simak terus video berikut. Sebenarnya dalam video kali ini aku tuh cukup bingung bagaimana cara membahas dan menyampaikan iOS 14 yang berada di iPhone SE itu kepada kalian. Tetapi sejauh ini, apa yang aku rasakan di iOS 14 yang running di iPhone SE ini, tampilan di iOS 14 ini menurutku lebih fresh dan lebih smooth lah. Di sini bisa kalian lihat di tampilan home screen-ku, itu aku hanya menempatkan aplikasi-aplikasi yang memang penting banget buat aku. Istilahnya yang sering aku buka lah, itu pasti akan aku taruh di home screen seperti ini. Dan menurutku tampilan seperti ini tuh ya lebih rapi, lebih enak dilihat, dan kalau mau cari aplikasi lain ya tinggal geser ke kanan aja, itu ada yang namanya App Gallery. Ya meskipun iOS itu bukan OS pertama yang membuat desain tampilan OS seperti ini, tetapi menurutku tampilan yang ada di iOS itu lebih enak aja gitu, lebih smooth. Dan di App Gallery ini kita sangat dimudahkan sekali karena aplikasi-aplikasi yang kita install itu bener-bener dikonfigurasikan atau dikelompokkan menurut jenis, dan ya ini good job banget lah buat si iOS 14 ini. Aku sebagai pengguna iOS dan pengguna Android itu ya merasa cukup enak, merasa cukup terbantu dengan tampilan iOS 14 yang seperti ini. Kemudian untuk widgetnya ya sebenarnya bukan hal yang baru ya untuk di dunia per smartphone. Android itu udah lama, tetapi menurutku sekali lagi meskipun si Apple atau iOS ini bukan yang pertama, tetapi secara keseluruhan tuh widgetnya itu malah cantik gitu. Pokoknya match banget lah dengan desain-desain flat seperti layaknya si iOS. Pun demikian, widget di iOS ini tidak selengkap yang ada di Android sih, tetapi menurutku sampai saat ini ya oke-oke aja. Meski layar iPhone SE ini kecil, tetapi iOS 14 di dalam iPhone SE ini dia tidak mengkorting fitur-fitur yang ada. Kalian juga bisa tetap menggunakan yang namanya picture-in-picture, sekali lagi bukan yang pertama di sebuah smartphone, tetapi di iOS itu dia lebih smooth. Dan setauku fitur picture-in-picture ini masih support di Apple TV, dan kalau kalian itu mungkin memutar video menggunakan browser Safari, itu kalau kalian minimize dia masih bisa terputar. Ya ini sangat keren lah. Nggak pertama, tetapi tampilannya itu lebih smooth, nggak kaku kayak di Android. Pokoknya secara keseluruhan iOS 14 di iPhone SE chipsetnya A9 dual core ya masih oke lah. Performanya cukup lancar, kalau geser aplikasi kanan ke kiri itu ya cukup snappy, meskipun ya nggak sehalus iPhone yang generasi yang lebih baru. Buka tutup, switching antar aplikasi itu ya masih enak banget lah pokoknya. Itu bisa kalian lihat sendiri lah, pokoknya kalian rasakan. Memang nggak selancar iOS pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi ya iOS 14 karena memang didesain untuk iPhone yang jenis terbaru, chipset A9 dual core-nya si iPhone SE ini masih capable banget untuk menjalankan iOS 14 pada tahun ini. Ya intinya RAM 2GB di HP ini tuh masih cukup lah. Cuma dengan performa seperti itu kalian jangan harap bisa bermain game HD atau game-game kekinian pada tahun ini ya. Kalau kalian itu wajib Genshin Impact, di iPhone ini ya udah pasti langsung auto mental karena itu adalah game paling berat untuk tahun ini. Jadi untuk performanya cukup oke untuk digunakan sehari-hari, tetapi tidak untuk bermain game.
Dikarenakan selain chipsetnya itu yang memang udah jadul, si HP ini tuh baterainya juga nggak kuat-kuat amat, kecil lagi, bikin nggak nyaman. Dan untuk menjalankan iOS 14 sebenarnya daya tahan baterainya itu nggak beda-beda jauh dengan iOS 13 waktu aku gunakan. Tetapi kalau hanya digunakan untuk sosmed, digunakan untuk chatting, pokoknya penggunaan kasual lah, itu ya bisa sehari itu bisa cas 2-3 kali. Itu tergantung dari penggunaan dan kualitas sinyal yang ada di area kalian. Kalau saya lagi males pegang HP itu ya paling sehari itu bisa cas 1 kali doang untuk 1 kali penggunaan pagi sampai malam, itu besoknya baru dicas lagi. Tapi kalau jiwa-jiwa mager itu mulai merajalela itu ya baru sehari itu bisa cas 3-4 kali. Ya lumayan lah. Kalau kalian ingin lebih irit ya kalian nggak usah pakai widget lah. Karena memang di widget ini dia sedikit banyak mempengaruhi daya tahan baterai. Aku aja cuma memakai widget kalender dan di sebelah ini cuma aku pasang widget yang memang aku anggap penting. Kalau nggak penting ya ngapain juga kita pasang widgetnya kan. Dan di iOS 14 ini aku juga suka dengan fitur yang namanya itu adalah bedtime. Jadi waktu tidur bahasa Indonesianya. Jadi dengan fitur ini aku bisa mengkontrol seberapa panjang waktu aku untuk tidur. Dan kita bisa mensetel mau tidur jam berapa dan bangun jam berapa. Biasanya itu disarankan untuk tidur 8 jam, tetapi ya idealnya seperti itu, tapi kadang ya kita pasti molor tidurnya dan bangunnya juga pasti molor juga. Pokoknya dengan fitur ini kalian tidak akan bisa menggunakan iPhone kalian karena di notification center itu tampilannya akan seperti ini. Selamat malam, selamat tidur. Selamat tidur dengan nyenyak. Ya minimal dengan adanya fitur ini ada yang ngucapin selamat tidur lah kalau mau tidur. Jadi ya nggak ngenes-ngenes banget. Dan saat kita bangun kemudian kita cek notifikasi di HP kita itu ya meskipun nggak ada orang spesial yang ngechat, tetapi di HP ini nanti akan ada tampilan selamat pagi. Ya minimal ada yang ngucapin lagi ya buat kalian kaum-kaum nggak tahu. Ya fitur-fitur seperti ini itu cukup simple, tetapi buat aku itu fitur-fitur yang penting dan itu bisa menambah nilai dari user experience sebagai pengguna iPhone. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan tentang iOS 14 di iPhone SE 2016 ini. Dan kesimpulan akhirnya menurutku kalau kalian ini memang tidak ada urusan di iOS 13, artinya kalian tidak ingin menjailbreak atau tidak ingin melakukan hal-hal tertentu, ada kalanya kalian langsung update aja ke iOS 14 karena saat video ini dibuat dia iOS 14 itu sudah berada di iOS 14.1. Jadi terima kasih yang udah nonton sampai habis dan sampai detik ini. Terus Muhammad pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam fokus. Maghrib.